Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknik pembuatan sediaan obat. Nah, di sini kita punya satu contoh resep puyer yang isinya paracetamol 1 gram, laktosanya 0,5 gram, kemudian kita buat puyernya sebanyak 5 bungkus dan diminumnya 3 kali sehari 1 bungkus untuk pasien bernama Tuti. Nah, yang pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang kedua kita setarakan timbangan, kemudian kita timbang bahan-bahan obatnya. Yang ketiga kita lapisi mortir dengan laktosum. Lalu setelah kita lapisi mortir dengan laktosum, kita masukkan paracetamolnya ke dalam mortir. Kita gerus sampai dengan homogen. Setelah kedua bahan tersebut tercampur homogen, kita keluarkan dari dalam mortir. Kemudian kita bagi menjadi 5 bagian sesuai dengan yang ada di resep. Setelah kita bagi menjadi 5 bagian, kita bungkus sampai menjadi 5 bungkus. Selesai membungkus sampai 5, kita masukkan ke dalam pot plastik atau bisa juga kita pakai klip plastik. Nah, setelah itu kita kemas rapi, kemudian beri etiket dan beri label. Nah, selanjutnya kita punya resep bedak yang isinya asid salisil 0,4 gram, zinc oxide 0,5 gram, talkumnya At20, kemudian kita buat bedak dan untuk pemakaian luar. Ini untuk pasien bernama Suci. Selanjutnya untuk cara meracik, kita pertama siapkan dulu alat dan bahannya, kemudian kita setarakan timbangannya. Lalu sebelum kita menimbang bahan-bahan obat, kita ayak terlebih dahulu zinc oxide dengan pengayak nomor 100. Mengapa zinc oxide harus diayak terlebih dahulu? Karena pada pembuatan bedak atau salep, pada penyimpanannya, zinc oxide bereaksi dengan air dan udara sehingga membentuk zinc karbonat yang kurang memiliki manfaat dalam pengobatan. Setelah itu kita timbang bahan-bahan obat. Lalu kita masukkan asid salisil ke dalam mortir, kita tambahkan etanol 95%, kurang lebih 3-5 tetes, kemudian kita gerus ad homogen. Mengapa kita beri asid salisil dengan etanol 95%? Karena asid salisil itu berbentuk hablur kristal, sehingga harus kita serbukan terlebih dahulu. Untuk menyerbukannya, kita gunakan etanol sesuai dengan kelarutan yang ada di farmakope. Kemudian kita tambahkan talkum secukupnya, lalu kita gerus sampai kering dan homogen. Setelah itu kita masukkan zinc oxide ke dalam mortir, lalu kita gerus sampai homogen. Lalu kita tambahkan sisa talkum, kita gerus lagi sampai homogen. Setelah semua bahannya kita gerus dan kita campur, kita ayak seluruh masanya dengan pengayak nomor 100. Kemudian setelah itu kita timbang ulang sebanyak 20 gram sesuai dengan jumlah yang diminta di dalam resep. Setelah kita timbang ulang sebanyak 20 gram, kita masukkan bedak yang sudah jadi itu ke dalam pot bedak atau ke dalam dus bedak, lalu kita kemas rapi, kita beri etiket, kemudian kita beri label. Baik, sampai di sini dulu ya. Semoga penjelasan tadi dapat dimengerti oleh adik-adik semua. Sekian dari saya, kita berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.